بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sidang Jumat rahimakumullah di Madinah berabad-abad antara kaum Aus dan Khazraj itu sering bersengketa, sering terjadi tawuran. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah hijrah, maka mereka bisa dirukunkan menjadi satu umat, menjadi satu kesatuan yang dinamakan kaum Ansar. Sedangkan yang hijrah dari Mekah ke Madinah dinamakan Al-Muhajirin. Tapi karena ras di antara mereka itu ada fanatisme, kebanggaan rasnya masing-masing, sering muncul persengketaan yang dipicu oleh sesuatu yang menjadi perselisihan, terutama setelah adanya usaha Abdullah bin Sabah. Dan pada saat itu juga pernah terjadi, maka terjadilah di antara mereka krisis. Maka akhirnya turun ayat surat Al-Hujurat, ayat yang saya bacakan tadi, yaitu ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, saudara. Yang biasanya ikhwah itu jama dari akhun, merupakan persaudaraan sekandung, bagaikan sakik, bagaikan saudara seibu dan sebapak. Tapi di sini sesama mukmin disebut oleh Al-Quran harus jadi ikhwah, harus jadi persaudaraan. Karena persaudaraan sesama muslim jauh lebih erat dibanding persaudaraan turunan. Persaudaraan satu turunan atau ras bisa terpecah akibat perbedaan agama. Tetapi persaudaraan sesama muslim tidak pecah walaupun beda ras, walaupun beda bangsa, walaupun beda suku bangsa. Dan ini yang perlu kita sadarkan kepada sesama umat. Kalau perbedaan suku, perbedaan bangsa sering menimbulkan persoalan diakibatkan oleh perbedaan tersebut, cuman kadang-kadang terpengaruh kepada ukhuwah Islamiyah, kepada persaudaraan sesama muslim. Seharusnya persaudaraan sesama muslim itu melebihi persaudaraan sesama turunan ataupun sesama ras, karena disuruh dikatakan ikhwah. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Al-muslim akhul muslim, bahwa sesama muslim itu persaudaraan, dan la yadlimuh, tidak pernah merugikan satu sama lain, tidak pernah menzalimi atau menganiaya pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan juga tidak pernah mengacuhkan, tidak pernah membiarkan sesama muslim terganggu oleh pihak lain.
Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berada pada bantuan atau memberikan bantuan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan padanya. Jadi kalau kita ingin mendapat bantuan dari Allah, kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka tolonglah sesama muslim, bantulah sesama muslim. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang mengatasi kesulitan sesama muslim, maka farrajallahu anhu kurbatan min kurabat yaumil qiyamah. Allah akan membebaskan dari berbagai masalah, berbagai kesulitan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah, dan barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sesama muslim sebagai keluarga atau ikhwah atau akhun. Yang kedua, tidak mendolimi, tidak saling merugikan satu sama lain, harus saling menguntungkan. Tiga, melindungi sesamanya dari ancaman pihak lain karena saling memproteksi, saling melindungi. Keempat, membantu sesama muslim mengatasi kebutuhan. Karena kalau kita punya kebutuhan lalu memberikan bantuan sesama, maka Allah akan memberikan bantuan untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kelima, memberikan kebahagiaan dan peluang. Nah, siapa yang memberikan kebahagiaan sesama muslim, Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita. Keenam, mengatasi persoalan yang dihadapi. Persoalan apapun dihadapi sesama, kita atasi. Maka persoalan yang berat apapun yang kita alami, akan Allah Subhanahu wa taala bantu mengatasinya. Dan yang ketujuh adalah menutup aib seseorang. Kalau kita membuka aib sesama muslim, akan dibukakan pula aib diri sendiri. Kalau kita menutup aib sesama muslim, maka Allah akan menutup aib kita sendiri, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu di sini fa aslihu baina akhawaikum, andai kata ada sesuatu persoalan sesama muslim, islahkan, damaikan sesama itu. Karena innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashudu ba'daha ba'dan. Sesama mukmin itu bagaikan satu bangunan, yang satu komponen membantu memperkokoh komponen yang lain. Satu unsur memperkokoh unsur yang lainnya. Dan Rasulullah SAW pun memberikan gambaran persatuan sesama umat itu dengan mengepalkan jari jemarinya. Kalau bersatu maka menjadi kokoh dan kuat. Fa aslihu baina akhwaikum, maka persatukan sesama muslim itu. Dan tentu saja dasarnya adalah wattaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita telusuri surat Al-Hujurat ayat 10 ini dari historis tadi, maka ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Pertama, setiap mukmin itu bersaudara, maka tidak ada perselisihan di antara mereka. Paling yang ada perbedaan, kalau perbedaan itu mudah dipersatukan. Kedua, persaudaraan yang dilandasi iman itu melebihi persaudaraan lain, melebihi persaudaraan sesama umat, sesama bangsa, sama suku ataupun ras. Persaudaraan iman tidak boleh putus walau dengan perbedaan ras atau turunan. Ketiga, persaudaraan iman merupakan kekeluargaan yang abadi, bukan hanya berlaku di dunia tapi juga di akhirat kelak, karena mereka akan bersatu padu di surga. Kemudian di sini ditandaskan persaudaraan ukhuwah iman harus islah dan selalu berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menggambarkan turhamun, kasih sayang. Dan yang kelima, untuk mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada langkah yang harus kita tempuh berdasar ayat ini. Pertama, iman sebagai landasan abadi dalam segala hal. Kedua, persaudaraan iman sebagai program abadi. Ketiga, perdamaian islah sesama muslim, tidak ada permusuhan. Keempat, meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, la'allakum, ada upaya
di dalam mewujudkan takwa dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ghafarahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada 5 poin yang patut saya garis bawahi dari apa yang saya sampaikan di khutbah pertama itu. Pertama, perbedaan pendapat bisa saja terjadi di kalangan umat, tapi harus segera didamaikan. Jangan sampai menimbulkan perselisihan. Kedua, dasar iman, takwa, islah menjadi prinsip utama dalam perdamaian dan persaudaraan muslim. Oleh karena itu, setiap ucap, sikap, tindakan yang bertentangan dengannya mesti dihilangkan. 3, banyak faktor yang menimbulkan persengketaan sesama umat, seperti iri, benci, atau dengki, atau kurang silaturahim. Oleh karena itu, semuanya harus didamaikan dengan ukhuwah Islamiyah dan mesti ditingkatkan setiap saat. Keempat, islah dan takwa, ukhuwah merupakan upaya mencapai rahmat Allah. Agar mendapatkan rahmatnya, maka semua itu mesti tertanam di dalam tubuh, hati, dan jiwa setiap umat. Kelima, semua usaha iman, ukhuwah, islah, dan takwa mesti berlandaskan turhamun, berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akan terhindar dari kebencian, iri, dengki, dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat sesuai dengan janjinya, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan inayahnya kepada kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.